Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua yang melihat YouTube ini atau mendengarkan YouTube ini semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Nikmat mana lagi tidak kita pungkiri. Begitu banyak nikmat telah diberikan Allah untuk kita semuanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini adalah bicara tentang pertolongan Allah sudah dekat. Ada 3 kisah yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dengan pasukannya, dan pada saat seperti itu Nabi Musa alaihissalam pada titik akhir di tepi laut. Di situ Nabi Musa hampir putus asa. Bahkan kalau bahasa saya, Nabi Musa angkat tangan, "Ya Allah ya Rabb, jika engkau tidak menolong aku, tidak menolong hambamu ini, lalu bagaimana? Dan saya tidak jamin umatku akan tetap menyembahmu." Pada saat seperti itu, saudaraku dimulakan oleh Allah. Pertolongan Allah luar biasa. Melalui malaikat diperintahkan agar Nabi Musa yang waktu itu megang tongkat untuk memukulkan tongkatnya yang di tepi laut itu. Itu pun Nabi Musa masih bertanya, tongkat bagaimana, dipukul bagaimana? Kalau bahasa Surabaya, Musa, malaikat mengatakan, sejak akan ngomong, pukul itu tongkat, pukul ke laut, pukul ke laut. Apa yang terjadi saudaraku? Laut pun akhirnya membelah. Sehingga Nabi Musa dengan pasukannya, itu pengikutnya, jamaahnya, terus turun ke dasar laut, menyeberangi lautan yang luar biasa luas itu. Dan setelah Nabi Musa dengan umatnya terselamatkan di tepi seberang laut yang lain, maka Fir'aun dengan pasukannya sudah di tengah-tengah laut. Laut akhirnya ditutup kembali oleh Allah. Karena Allah yang maha kuasa, kun fayakun. Maka pertolongan Allah seperti itu saudara. Pada titik manusia sudah tidak bisa berpikir, pada titik manusia sudah tidak bisa menalar, maka tawakal Allah. Pasrahkan semua kepada Allah, maka semua akan terselesaikan. Sebagaimana di dalam surat At-Talaq 65 antara ayat 2 dan 3, siapa yang bertawakal kepadaku, aku akan cukupkan. Kisah yang kedua, Bunda Maryam, bunda dari Nabi Isa, pada saat sudah mau melahirkan, pada kondisi sudah dibully masyarakat karena tanpa suami, tanpa laki-laki, badannya letih, tidak saja fisiknya tapi rohaninya juga letih. Maka Bunda Maryam berada pada titik yang paling bawah, pasar tingkat tinggi, bersandar pohon kurma, yang sudah tidak punya tenaga fisik sama rohani, goyah dan tapi masih tetap Allah. Maka saat itu sudah tidak bisa makan lagi apapun, tahu-tahu dengan kun fayakunnya Allah, kurma itu mengalir dari atas yang persis menetesi bibir Bunda Maryam, yang akhirnya Bunda Maryam bisa menelan air kurma dari atas itu, sehingga fisiknya kuat lagi untuk persiapan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah kuat fisiknya, ada perintah goyangkan, gerakkan pohon kurma itu, biar kurma itu pada berjatuhan. Ini pun juga tidak bisa nalar. Mana mungkin perempuan yang bisa menggoyahkan, menggerakkan tubuh atau pohon kurma. Akal tidak nutut. Tapi Bunda Maryam memenuhi perintah Allah,
akhirnya digerakkan sehingga rontok itu buah kurma, dimakannya, maka fisik kuat, rohani semakin kuat. Saat itulah Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Saudaraku dimulakan oleh Allah. Kehidupan memang pada titik tertentu rasanya tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kun fayakunnya Allah terjadi, terjadilah. Yang terakhir, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat zaman Namrud, akhirnya terbukti Nabi Ibrahim yang bersalah pada zaman itu menurut pada zaman Namrud itu. Maka Ibrahim dihukum kematian dengan cara dikumpulannya pohon-pohon, kayu-kayu yang siap akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Apakah bakaran pohon ini, ranting-ranting dan seterusnya, tumpuannya semakin tinggi akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak, saudara. Nabi Ibrahim alaihissalam cuman bergeming sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Maka mestinya api itu panas, ternyata api itu menjadi dingin. Di sini dengan 3 peristiwa ini cukup buat kita bahwa kita mesti yakin, seyakin-yakinnya pertolongan Allah pasti datang. Saya ulangi, kita dalam kehidupan dunia ini mesti yakin, seyakin-yakinnya pertolongan Allah itu pasti datang. Semakin jenengan bertubi-tubi kita kena problem apapun di muka bumi, kalau kita ada niat innamal a'malu binniyat, bahwa kita ini hanya mencari ridho Allah dan usaha sudah dilakukan optimal, lalu kita berdoa memohon pada Allah, jangan lupa pasrahkan totalitas nafah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah pasti datang. Semakin dekat pertolongan Allah, sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Bunda Maria, dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan banyak kisah yang lainnya bahwa pertolongan Allah itu luar biasa. Maka dari itu saya mengingatkan diri saya dan jenengan semua, jangan pernah putus asa. Selama kita masih punya kepala, berarti kita masih manusia. Selama kita masih manusia yang beriman dan bertakwa ini, kita punya Allah. Maka tempel Allah, tempel Allah, tempel Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembalikan pada Allah. Insya Allah semua akan terselesaikan. Pasti terselesaikan. Bersama Allah pasti bisa, bersama pasti ada solusinya. Selamat menikmati kehidupan ini. Jangan mengeluh lagi, karena pertolongan Allah pasti datang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.